Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Perwati, NIM 0444171156. Nah, di sini saya akan mempresentasikan produk kewirausahaan saya, yaitu pisang coklat keju. Nah, pisang goreng coklat keju adalah makanan yang terbuat dari pisang yang telah dikupas kulitnya, lalu dilumuri dengan campuran tepung, gula, dan air, lalu diberi tepung panir dan digoreng. Setelah digoreng, pisang ditiriskan dan ditambahkan susu coklat, meses, dan keju pada bagian atasnya. Ini adalah foto produk yang saya pasarkan, dapat dilihat. Selanjutnya ini adalah foto label. Di label ini sudah tertera harga, nomor pemesanan jika ingin memesan, serta alamat dan komposisi. Komposisi produk pisang coklat keju diantaranya ada tepung pisang lilin, tepung terigu, gula, garam, susu coklat, keju, dan meses. Kelebihan produk, nah pisang goreng coklat keju memiliki kandungan gizi dan manfaat yang bagus untuk kesehatan. Selain itu, produk ini memiliki rasa yang enak. Pisang goreng coklat keju tidak menggunakan pengawet sehingga aman dikonsumsi jangka panjang. Untuk kekurangan produk, umur simpannya karena pendek, hanya berkisar 2 hari saja. Untuk profit, anggaran biaya dalam pembuatan 7 pieces pisang coklat keju yaitu Rp30.000. Untuk harga jual di sini saya menjualnya yaitu Rp7.000 per pieces. Jadi untuk pendapatan yaitu Rp49.000. Dan untuk persentase laba yaitu 63%. Nah, jumlah bahan baku yang digunakan ini menyesuaikan kebutuhan produksi, sehingga keuntungan bisa berubah tergantung berapa jumlah bahan yang digunakan. Untuk aspek pemasaran, ada segmentasi pasar. Demografi, yaitu pisang coklat keju ditunjukkan untuk penyuka makanan manis dan gurih, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Karena makanan ini dapat ditunjukkan untuk segala umur dengan harganya yang murah dan juga dapat mengenyangkan perut. Selanjutnya untuk geografisnya, target konsumennya yaitu anak-anak, remaja, dewasa yang berada di sekitaran rumah produksi atau depan rumah saya. Dan untuk psikografisnya yaitu semua kalangan dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Untuk strategi pemasarannya ini dengan menetapkan harga yang relatif murah yaitu Rp7.000 agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Melakukan open order sebelum pembuatan produk, memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan pelayanan yang sopan dan ramah serta memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Selanjutnya untuk aspek pemasaran yaitu target pasar. Segmen inti dari produk pisang coklat keju adalah masyarakat umum, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan positioningnya ini, pisang coklat keju merupakan makanan yang memiliki cita rasa manis, gurih, dan terbuat dari pisang lilin, tepung terigu, tepung panir, susu coklat, keju, dan meses. Banyak kalangan yang menyukai keju ataupun coklat sebagai topping. Nah, selain itu di daerah saya juga belum ada yang menjual pisang coklat keju ini. Pisang coklat keju menawarkan kenikmatan rasa manis dan gurih dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya keuntungan perusahaan kedepannya, nilai tambah dari produk pisang coklat keju adalah harganya yang murah dan terjangkau, memiliki kemasan yang mudah dibawa kemana-mana dan tidak memakan ruang yang banyak, memiliki cita rasa yang memenuhi harapan konsumen. Dan untuk umur usaha di masa depan, masa hidup produk pisang coklat keju adalah 3 tahun dengan melalui 4 tahapan yaitu perkenalan, perkembangan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Namun seiring berjalannya waktu, saya juga akan melakukan inovasi terhadap produk. Dan untuk faktor teknis dan teknologi ke depan untuk penentuan lokasi usaha, lokasi yang dipilih adalah Jalan Pertamina, RT 3 RW 17, Desa Pangkalan Pisang, Kabupaten Siak, alamat rumah saya. Karena daerah ini sangat strategis dan belum terdapat usaha bisnis yang serupa, sehingga merupakan peluang pasar yang sangat besar. Untuk sarana dan prasarana, alat yang digunakan adalah pisau, wajan, piring, spatula, dan kompor, serok, serta mika. Nah, teknologi ini masih bersifat tradisional dalam arti proses pengolahan menggunakan alat seadanya. Selanjutnya, layout atau tata letak. Letak penjualan adalah berada di depan rumah produksi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani konsumen dengan efektif.
Dan untuk rencana operasi usaha dan luas produksi ini membutuhkan supplier untuk memasok persediaan bahan baku. Produksi dilakukan setiap hari berdasarkan pesanan dan perkiraan. Perhitungan luas produksi dapat dilakukan dengan menghitung dari hasil proyeksi penjualan produk sebelumnya. Dan untuk proses penjualan ini dilakukan dengan customer tiba, penjual akan melayani customer dengan mengucapkan salam dan menanyakan mereka ingin memesan berapa pieces pisang coklat keju. Setelah itu, penjual akan memberikan produk pada customer dan menerima pembayarannya serta mengucapkan terima kasih. Untuk lingkungan pasar yang potensial, yaitu struktur pasar, di mana bentuk pasar untuk memasarkan produk telah ditentukan. Tujuan pasar mana yang akan kami masuki, yaitu pasar persaingan sempurna. Karena usaha Piscok Legit ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Untuk ukuran pasar dalam usaha ini adalah pasar massal, di mana penjual menyediakan produk berupa makanan yang untuk memenuhi kebutuhan yang relatif umum. Persaingan dengan kompetitor. Untuk persaingan dalam strategi pesaing, hal yang harus diperhatikan adalah munculnya para pesaing di bidang kuliner dengan jenis produk yang hampir sama. Saingan utama saat ini adalah penjual gorengan, karena memang belum ada pedagang yang menjual pisang coklat keju di daerah pemasaran. Untuk menghadapi pesaing di masa yang akan datang, maka penjual mulai melakukan riset terhadap inovasi produk yang diinginkan konsumen. Dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Untuk lokasi ini, lokasi penjualan berada di depan rumah dengan akses yang mudah karena area depan rumah sering dilalui keramaian. Cuacanya, produksi dilakukan setiap hari baik cuaca cerah ataupun hujan, namun konsumen cenderung berbelanja pada saat cuaca cerah. Untuk sumber daya alam, digunakan untuk bahan baku adalah pisang dan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan untuk sumber daya manusianya adalah pemilik usaha. Untuk lingkungan sosial ini, keluarga dan teman sangat mendukung usaha pisang coklat keju legit ini dan menawarkan bantuan keuangan, nasihat, serta modal. Dan untuk budaya, di Indonesia sendiri, coklat dan keju adalah makanan yang banyak disukai dan kombinasinya termasuk makanan penutup Indonesia yang paling disukai. Faktor legal yang akan diterapkan yaitu PIRT atau lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), dan merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap hasil produksi industri rumah tangga yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Dan terakhir, usaha pisang goreng coklat keju ini termasuk usaha yang menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang cukup tinggi. Diharapkan bisnis ini dapat bersaing dengan makanan lain dan menjadikan suatu tren. Persen keuntungan lama dari produk ini yaitu tadi 63%. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.